Puji Tuhan, senang bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sabda Allah pagi ini bicara peranan kitab suci, sumber terbesar untuk mempertahankan kesetiaan iman adalah firman Tuhan sendiri. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah karya dan kinerja sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kitab suci yang menuntun hidup dan tingkah laku kami sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan Teduh pagi ini dari 2 Timotius 3 ayat 15, saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Tema yang saya pakai, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Saudara-saudaraku, 1-2 Timotius serta Titus sering disebut surat-surat penggembalaan, karena isinya menyangkut tanggung jawab mereka yang menjadi pemimpin jemaat Kristen perdana. Meskipun ditujukan kepada Timotius secara pribadi, namun sesungguhnya juga mempersiapkan para pelayan Tuhan. Biasanya dalam pembekalan dan liturgi pentahbisan penatua dan diaken mengacu surat Paulus kepada Timotius, termasuk pentahbisan serayaan periode 2024 sampai 2029. Banyak dengan muatan syarat-syarat moral bagi penilik jemaat, syarat-syarat bagi diaken. Khusus ayat 14-17 benar-benar menekankan peranan kitab suci. Kalau kita perhatikan ayat 14 misalnya, karena kejahatan semakin meningkat, Timotius dinasihati agar tidak mengikuti contoh dari orang-orang jahat itu, tetapi terus setia kepada kebenaran yang diajarkan kepadanya. Kebenaran itu terdapat dalam kitab suci, dan dasar kebenaran ialah kitab suci. Ayat 15, Timotius beruntung karena sejak kecil, kalau kita perhatikan terjemahan aslinya, brepus, secara harafiah bayi, kanak-kanak, masih kecil. Tapi maksud sesungguhnya, sejak Timotius masih sangat muda, ia telah diajari tentang Alkitab. Biasanya, anak laki-laki orang Yahudi diajari dan disuruh menghafal tentang Taurat mulai umur 5 tahun. Timotius belajar dari ibunya Eunike karena ayahnya
bukan Yahudi. Jadi sejak masih anak-anak, Timotius sudah mengenal kata aslinya hoida, tahu, dalam arti benar-benar mengerti dan memahaminya. Kitab suci sangat berguna untuk membimbing orang supaya mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan menuntun kepada keselamatan, artinya berguna untuk menunjukkan jalan menuju keselamatan dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkannya. Kitab suci tidak memberikan keselamatan, tetapi menunjukkan jalan ke arah keselamatan. Dan orang bisa selamat hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman dalam arti pertama, percaya atau bergantung kepada. Dalam arti kedua, taat, setia. Iman di sini berarti percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Jadi, tetap teguh, kukuh, tidak berubah, mantap, setia, sungguh, pasti, yakin, tanpa ada sedikit pun keraguan. Sebuah sikap yang cocok dengan Allah. Beda dengan Hawa dalam Kejadian 3 yang memandang rendah akan suara Allah. Suara penyesat ternyata lebih menarik bagi Hawa. Orang beriman berupaya mencocokkan, menggabungkan diri dengan Allah. Sedangkan Hawa mengasingkan, menceraikan diri dengan Allah, memisahkan diri dengan apa maunya Allah. Dan kitab suci mampu memberi kita kebijaksanaan untuk percaya kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan olehnya. Saudara-saudaraku, kesetiaan terhadap iman tentunya tidak terjadi begitu saja. Melalui suatu proses di dalam jangka waktu tertentu. Dan kesetiaan iman di masa lalu bukanlah jaminan kesetiaan iman di masa yang akan datang. Meskipun Timotius telah mengikuti ajaran dan teladan Paulus, Paulus merasa perlu untuk terus memotivasi Timotius agar melanjutkan hal itu di masa-masa yang akan datang. Terutama saat-saat mengalami masalah, tantangan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Melalui firman-Lah, Tuhan membimbing orang untuk setia di dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, bacalah dan lakukanlah apa yang Allah pesankan di dalamnya. Seperti nyanyian, baca kitab suci. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalahkanlah semuanya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan petunjuk ke jalan yang benar, menuntun kita ke kemenangan
dan sebagai motivasi dalam hidup sehari-hari. Yesaya 40 ayat 8 telah menubuatkan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ingat, kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah berhasil, tetapi dalam pekerjaan yang tidak tepat, dalam pekerjaan yang salah. Apakah itu? Yaitu segala sesuatu yang tidak bernilai kehidupan kekal abadi. Bunga melati tumbuh di taman, daunnya patah, tertimpa dahan. Mau tumbuh dan hati ingin nyaman, baca kitab suci, doa tiap hari pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar peranan kitab suci. Saat ini kami mendoakan pengurus kategorial KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pengurus, baik di tingkat pusat, klasis, runggun, perpulungan. Tuhan menganugerahkan roh kesehatian di internal masing-masing kategorial, maupun kerjasama antar kategorial di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampani orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.